Oke, Om, terima kasih sebelumnya Ya, Om. Perkenalkan, nama saya Alif. Kebetulan saat ini kita sedang mengadakan wawancara ya Om untuk tugas akhir. Nah, mungkin untuk tugas akhir ini, konten kita untuk di wawancara pada hari ini adalah analisis penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, dan CSR. Khususnya untuk Ultra Car Wash dan detailing ini Om. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan coba kami tanyakan dan kami ajak Om untuk diskusi ya. Pertama mungkin sejarah awalnya dulu nih Om. Mungkin bisa diceritain secara singkat Ultra Car Wash ini berdirinya kapan dan juga kenapa pada akhirnya motivasi ini muncul untuk membangun bisnis usaha ini Om. Jadi untuk si Ultra Car Wash ini kita dulu tuh namanya Glare Car Wash. Nah itu di 2 April 2019 kita mulai berdirinya. Namanya kita Glare Car Wash karena kita pakai obatnya itu namanya Glare. Nah Glare 2021 kita berubah jadi Ultra Car Wash. Gitu kan. Nah kenapa kita bikin cuci mobil? Karena kita dulu basicnya emang di media otomotif, naungin di bawah anak-anak komunitas mobil. Oh, berarti awalnya emang dari komunitas. Dari komunitas. Dari komunitas akhirnya. Bikinlah ada ide bisnis lah akhirnya nih. Kita bikinlah car wash dan adanya salon. Nah, Om kalau boleh tahu Om ya, dari bisnis usaha ini sendiri, apakah ini bisnis keluarga atau kemitraan Om? Kalau jatuhnya keluarga ya ini. Keluarga ya? Keluarga ya, kita nggak ada mitra sih. Oh, berarti berdiri secara individu Om? Individu, secara individu. Nah, kalau dari Ultra Car Wash sendiri itu visi dan misinya seperti apa Om? Kalau visi dan misinya sih jelas, kita pengennya kan kadang orang itu males ya, males nyuci mobil sendiri. Nah di sini kita pengen tuh misinya orang tuh punya kendaraan pribadi tapi pengennya glowing, mobil tuh bersih luar dalam ya. Kita pengennya mobil tuh clear. Nah kita ada solusinya di sini. Pengennya tuh misinya ada mobil teman-teman semua itu bersih. Nah adanya kita. Makanya kita nyebutnya kan Car Wash, Ultra Car Wash Detailing Boutique. Butiknya itu kita ada cucinya, ada salon mobil. Nah, kalau untuk kayak paket-paket khususnya gitu Om, contoh kayak misalkan ada mobil-mobil yang emang bisa dibilang mobil-mobil premium atau high class gitu ya, itu mungkin ada perbedaannya nggak Om? Kayak dari sistem apa namanya tawaran yang diberikan? Oh tawaran diberikan sih enggak, kita nggak ada ya, nggak ada mengelaskan. Biasanya kan ada mobil LCGC, ada mobil medium sama mobil premium ya. Nah itu kita nggak ada membedakan ya. Gitu. Maksudnya mau datangnya Lamborghini ya sama aja gitu. Cuman yang kita bedakan itu mungkin dari size mobil. Mobil itu misalnya kayak mobil travel high-S itu kan panjang dan dalamnya lebar. Itu biasanya kita ada perbedaan dari harga. Karena kita pengerjaannya juga lebih double gitu kan. Nah kalau untuk cuci kita sama aja, nggak ada perbedaan. Cuma hanya bedanya kita cuci sekarang itu ada yang premium, ada yang biasa. Gitu. Kalau premium kita pakai wax ya akhirnya biar lebih glowing aja sih, lebih wet look lah, kelihatannya basah gitu. Tapi itu sesaat. Nah, kalau untuk yang mau lebih detail, pengen rapi banget gitu dari hilangkan baret, itu harusnya ke salon. Tapi kita itu berupa penawaran yang kalau misalnya konsumen emang mau. Gitu. Oke. Nah mungkin kalau pertanyaan dari aku segitu aja sih Om. Mungkin abis ini mungkin bakal dilanjutin juga sama teman-teman yang lain. Boleh. Makasih Om ya. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Fazla. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya Ali. Jadi dalam perjalanan Ultra Car Wash ini pasti itu ada aja kan pelanggan yang mungkin kurang puas atau punya keluhan dengan hasil dari Ultra Car Wash ini. Boleh diceritain nggak kira-kira keluhan seperti apa yang pernah cukup serius untuk ditangani? Kalau keluhan udah pasti ada ya, namanya kita kan jasa ya ini. Terus juga kalau pengerjaan juga namanya juga manusia nggak akan sempurna gitu kan. Kalau keluhan sih lebih banyaknya kita kelewat dari segi pengeringan. Segi pengeringan sama kadang di interior dari segi vakum debu. Karena kenapa? Karena konsumen tuh banyaknya kan dengan bayar kita pengennya tuh mobil tuh kayak baru lagi, tapi itu nggak mungkin gitu kan. Nah itu kita sekarang di kendalanya di situ menjelaskan. Itu kita lebih baik kita cuci ulang. Jadi waktu dalam 1 hari kita kasih cuci ulang itu free. Jadi lebih konsumen bisa lihat langsung sistem kita nyucinya seperti apa. Makanya kita tempatnya terbuka biar konsumen tuh lihat langsung. Gitu. Dan mungkin pertama kali tahu ada keluhan itu muncul tuh biasanya dari mana? Mungkin atau konsumen yang ngomong langsung atau review
Konsumen seringnya sih konsumen ngomong langsung ya. Kita lebih amannya konsumen ngomong langsung daripada setelah keluar dari sini itu berisik di medsos atau di Google misalnya kayak gitu, kita lebih ngeri kan itu. Tapi kalau itu sih ada yang ngomong di medsos gitu kan. Tapi kita juga belum tahu nih ini dia benar nyuci atau tidak gitu kan. Tapi banyaknya makanya kita sekarang dari semenjak ada komplainan itu kita terapkan orang satu PIC di depan untuk finishing. Dari mulai mobil di depan nyuci sampai kering, nah penyerahan kunci ada PIC-nya. Nah PIC-nya kita tugasin untuk konsumen silakan dicek kembali mobilnya. Pernah nggak ada kasus di mana kendaraan dari pelanggan tuh mengalami kerusakan atau ada barang yang hilang mungkin? Barang hilang kita pernah ya. Nah kita nggak bisa pungkiri dulu kita pernah ada barang hilang itu berupa emas katanya. Nah berupa emas makanya kita akhirnya buka SOP di depan untuk yang nerima mobil di depan. Kita himbau untuk konsumen bahwa cek dulu kendaraan di dalam. Karena untuk saat ini sampai saat ini kehilangan barang di dalam itu bukan tanggung jawab kami. Karena jujur susah ngeceknya. Kalau di luar kita masih ada CCTV setiap titik. Tapi kalau di dalam kita nggak bisa ngecek. Mungkin segitu aja. Oke siap. Bakal dilanjutkan sama teman saya Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum mulai perkenalkan nama saya Delva. Di sini mungkin saya akan lebih fokus untuk membahas consumer protection-nya ya Om ya. So, mungkin dari saya pertanyaan pertama itu gimana sih kalau Ultra Car Wash ini tuh bisa memastikan ketransparansian informasi yang jelas terhadap konsumen, mulai dari mungkin harga pricing, terus juga proses, terus estimasi waktu dan juga resiko tertentu gitu. Dan apakah kalau misalkan nih pas pelanggan datang gitu kan tadi juga sempat di-mention soal pelecetan dan lain-lain dan ternyata sudah terlihat ada lecet, itu apakah pelanggan tuh diberitahu dulu atau gimana gitu? Biasanya sih kalau misalnya kayak baret misalnya kan itu kita lihatnya mungkin dari CCTV ya sekarang. Dari mobil mulai masuk, mulai proses di air sampai di darat sampai mobil itu keluar dari ultra. Nah, itu kan kita ngelihatnya ada benturan atau tidak gitu. Ada benturan atau tidak dan kita lihat biasanya itu kalau baret mobil itu kalau baru itu kelihatan putih. Kalau mobilnya hitam ya itu kelihatannya putih gitu. Tapi kalau misalnya baretnya sudah lama itu biasanya si baretnya putihnya itu udah kayak kecoklat-coklatan karena udah kena debu atau kena panas gitu. Jadi emang itu agak sulit kita menjelaskannya. Tapi kalau dengan CCTV mungkin dengan kita makanya transparan itu kita lihat bareng-bareng CCTV-nya. Jadi kita nggak ada namanya edit-edit, tidak ada ngerekam, langsung lihat dari DVR-nya sendiri, biar konsumen pun paham, oh iya, memang dari luar. Om, sebelumnya perkenalkan, nama aku Kayla, aku bakal lanjutin pertanyaan, mungkin sekarang aku akan bahas tentang corporate social responsibility, jadi kayak tanggung jawab perusahaan sama masyarakat, melibatkan masyarakatnya sendiri. Kayak pertanyaan yang pertamanya itu, apakah perusahaan secara sadar menjalankan program atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau lingkungan sekitar? Kalau itu sih kita dari awal udah ngelakuin ya, karena kan sebelum pembangunan ini kita harus minta persetujuan dari tetangga depan, belakang, kiri, kanan, serta dari lurah dan camat. Kalau lurah dan camat itu kan pasti minta untuk penanaman dan pembuangan limbah air setelah cuci gitu. Nah kita udah pakai bak kontrol. Itu ada 5 bak kontrol. Jadi, nah belakang ini tuh sungai kecil. Nah kita udah ke sungai ke belakang itu udah nggak ada limbah dan tidak ada pasir yang bawa dari mobil. Nah untuk dari masyarakatnya kita buka lowongan kerja. Nah jadi buat keluarga di sini yang masih belum kerja, mangga. Gitu. Tapi ya posisinya sebagai roast dan salon atau dari barista. Gitu. Nah kalau untuk CSR-nya, awal kita buatkan sumur untuk masjid di belakang. Dan pembangunan masjid di belakang alhamdulillah dari perusahaan sendiri kita bantu. Jadi kayak contoh donasinya itu kayak lebih membuatkan sumur untuk masyarakat, terus buka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar biar masyarakat sendiri juga kena dampak baiknya dari adanya Ultra Car ini. Kalau kimia detailing kita nggak ada buang ke limbah ke air ya, karena kan sistemnya kita pakai disebutnya majun, ada lap gitu, jadi nyerap. Nah itu kita buang khusus. Oke. Makasih ya Om, mungkin itu segitu aja pertanyaan dari teman-teman aku dan dari aku. Makasih udah ngeluangin waktunya. Jawaban-jawaban Om juga dan pengalaman-pengalaman sangat bermanfaat juga. Makasih ya Om. Sama.